آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Hadirin wal hadirat ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini malam yang sangat luar biasa. Terasa sekali karunia Allah yang Allah turunkan, yang Allah berikan buat kita di tempat ini. Mudah-mudahan tidak ada satupun dari kita yang tercegah untuk mendapatkan karunia ini. Anak-anak kita, keluarga kita yang ada di tempat ini, yang di rumah kita, ataupun yang mungkin berhalangan untuk bisa hadir, semoga Allah Ta'ala juga curahkan kepada mereka keberkahan yang Allah berikan kepada kita, dan apa yang telah Allah berikan kepada para kekasihnya. Amin Allahumma amin. Tadi barusan luar biasa doa yang sangat agung, munajat dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang sangat munasib, sangat bersesuaian dengan keadaan yang kita alami saat ini. Padahal ini beliau ucapkan berapa ratus tahun yang lalu, tapi tampaknya doa beliau ini mewakili keadaan kita. Mudah-mudahan ini satu tanda kita termasuk orang yang masuk di daerahnya beliau, orang-orang yang dipandang dan didoakan baik sebagaimana beliau mendoakan keluarganya, anak cucunya, murid-muridnya, dan kita orang yang berusaha mencintai dan mengikat ikatan dengan beliau. Amin Allahumma amin. Di sini beliau di antara munajatnya beliau berkata, "Banabsud aidir raja." Saat ini saya akan membentangkan tangan saya sebagai bentuk harapan saya kepada Allah. Ini sekarang saya angkat kedua telapak tangan saya berharap kepada Allah. Asa doa istajab. Semoga doa kita ini diijabahi oleh Allah. Semoga doa saya ini diijabahi oleh Allah Ta'ala. Banatulubullah. Saya sekarang akan minta kepada Allah. Lirajih maqattikhab. Siapa yang berharap kepadanya, siapa yang meminta kepadanya, saya sekarang sedang minta kepada Allah dan berharap yang mana siapapun yang berharap kepada Allah maqattikhab, tidak akan pernah menyesal, tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah kecewa. Kemudian beliau di sini mengatakan, yarfa' jami'al balaya min jami'il hidab. Ya Allah, angkatlah semua balak-balak, angkatlah semua cobaan, angkatlah semua hal yang tidak baik dari kami, dan jauhkan wa yasrifullah anwa'il bala wal adab, dan semoga Allah Ta'ala mengangkat semua macam-macamnya bala dan azab dari kita. Amin Allahumma amin. Ya betul nih doa beliau. Kita ini dilema. Allah Ta'ala ini Maha Pemurah, Maha Penyayang. Tapi kenapa kok kita ini keadaan kita seperti ini? Sering datang cobaan, sering datang ujian. Tidak cuma di negeri kita, tidak di kota kita, semua kita merasakan. Ini kita dilema antara dua, ini ujian atau peringatan dari Allah. Kita nggak tahu perilaku kita ini seperti apa. Kita akan menilai bahwa ini ujian dari Allah atau ini peringatan dari Allah buat kita. Kita ngerasakan ini berbagai macam keadaan. Mungkin tidak sebatas keadaan duniawi, permasalahan duniawi, enggak. Permasalahan batiniah kita itu bala, cobaan. Orang cobaan bukan cuma duit, bukan cuma tidak punya uang. Kita nih sholat gak pernah khusyuk, itu bala. Kita ngaji susah, itu musibah. Kita mau zikir itu berat, mau sholat berjamaah ke masjid berat. Ada yang lebih berat, ada yang lebih dari ini kalau dikatakan bala. Orang kan bala zaman sekarang bilangnya gak punya uang, kerjaan susah, semuanya merosot, itu yang dibilang musibah. Tapi sholat gak khusyuk gak pernah bilang musibah. Zikir susah gak pernah bilang musibah. Menzalimi orang gak merasa itu musibah. Nah, kita ini dilema, tapi kita berharap Allah memang Maha Pemurah. Mudah-mudahan ini cuma cobaan buat kita. Makanya beliau berdoa, ya Allah mudah-mudahan kau angkat bala ini, azab nih kau angkat. Kalau bala itu sifatnya ujian kau angkat, kalau berupa azab pun kau angkat dari kami ya Allah.
Ini doanya beliau ini. Kemudian beliau berkata, Iqbal do'ana, ya Allah terimalah doa kami, terimalah doa kami ya Allah. Wasamih abad, ya Rab tab, ya Allah maafkan kesalahan hambamu yang telah bertobat. Kita mungkin sering ucapkan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih berkali-kali kita, tapi enggak tahu tobatnya betul atau enggak, nasuhah atau enggak. Tapi kita berprasangka baik kepada Allah. Mudah-mudahan kita ini istighfar tobatnya yang belum sungguh-sungguh, karena kita selalu ulangi itu tobat, Allah jadikan tobat kita nasuha benar-benar insyaallah. Ya wasi'al fadl, fadlak, wa Allah yang maha luas karunianya, karuniamu sangat luas ya Allah. Engkau yang sangat pemurah, engkau ini kau liputi dirimu dengan pemberian kepada hamba. Allah itu punya sifat selalu memberi karunia, baik kita minta ataupun enggak minta. Sungguh kita duduk di sini enggak pernah minta kepada Allah, tapi Allah gerakkan kita kemari. Kita kumpul dengan orang-orang yang baik, ada di kota yang baik, di tempat yang di situ ada napak tilas sebaik-baik manusia di zamannya. Kita enggak pernah minta, tapi Allah gerakkan kita di sini. Ini fadl, tanda karunia dari Allah. Mudah-mudahan karunia ini enggak cuma di dunia, terus bersambung sampai di akhirat nanti. Kemudian di sini beliau berkata, ajil birahmah, ya Allah segerakan turunkan rahmatmu kepada kami. Ya Allah segerakan turunkan rahmatmu kepada kami dan turunkan hujan rahmat itu kepada kami. Yahya bihiz zara', dengan rahmat yang kau turunkan kepada kami, kau hidupkan tanaman-tanaman yang ada pada kami. Di sini Habib Ali enggak bilang tanaman yang ada yang kita tanam depan halaman rumah kita. Tanaman itu apa? Di sini gambaran dari keadaan hati yang hidup. Hati kita ini kering, hati kita ini keras, hati kita ini beku. Kalau dengar nasihat mental, di depan kita ketawa, satu langkah kita sudah menangis, satu langkah kita ketawa. Kita dengarkan Al-Quran, Habib Ali mengatakan Al-Quran sudah bolak-balik diperdengarkan, hadis Nabi sudah bolak-balik diperdengarkan, jenazah sudah bolak-balik kita antarkan. Satu langkah keluar ketawa, kita bisa tertawa. Habib Ali bilang, ya Allah turunkan segera rahmatmu sehingga tanaman yang ada pada kami ini tumbuh. Maksudnya tanaman apa ini? Hati kita ini supaya tumbuh, supaya hidup hati kita, tidak jadi hati yang mati, kata beliau. Barakah tanzil yaga syekh ma dakhal fi hisab. Semoga kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita ini diberkahi oleh Allah Ta'ala dan gak dihisap nantinya, tidak akan ditanya oleh Allah. Karena setiap nikmat itu pasti Allah akan menanyakannya kepada kita, baik nikmat yang zahir ataupun nikmat yang batin. Allah akan menanyakannya kepada kita. Kita berharap jangan ditanya. Kalau ditanya itu berat, gak ada yang sanggup. Dalam sebuah riwayat dikatakan siapa yang dihisab berarti sudah masuk daerah azab. Mudah-mudahan kita tidak dihisab oleh Allah Ta'ala, digampangkan semuanya urusan oleh Allah. Wal lutuf wal afiyah yahsul bi ghairi iktisab. Ya Allah semoga kau berikan kepada kami al-lutuf, kelemah lembutanmu selalu, sikap lemah lembutmu kau liputi kami dengan itu. Wal afiyah, dan kau berikan kepada kami al-afiyah, kesejahteraan, keselamatan, tapi kami dapatkan keduanya bi ghairi iktisab, tanpa kami harus capek untuk mendapatkannya dan berusaha. Kita ini lemah, enggak punya apa-apa. Kita tinggal cuma minta saja kepada Allah supaya kita ini selalu diliputi dengan keselamatan. Selalu Allah itu lemah lembut kepada kita. Kita ini diliputi kesejahteraan, tapi enggak pakai capek mencari, datang kepada kita. Jadi coba lihat manjanya beliau kepada Allah. Manjanya beliau kepada Allah. Para kekasih itu seperti itu. Bijahi man qad balak fil ghurub ila ghasgab. Ya Allah kami minta ini semuanya melalui perantara kekasihmu Sang Nabi Muhammad, manusia yang telah mencapai tempat yang sangat dekat dengan engkau, sedekat jarak busur panah saat ia mi'raj. Ya Allah berkatnya manusia yang saat itu terdekat-dekatnya hamba di sisi engkau. Khairin nabiyyin, beliau sebaik-baik nabi. Li asna alaihil kitab, yang Al-Quran sendiri memuji kepada beliau sallallahu alaihi wasallam.
Sungguh kita selama bulan Maulid kemarin kita puji Rasulullah. Habis bulan Maulid kita puji Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan lisan kita, dengan pujian kita. Maka seluruh pujian makhluk, manusia, malaikat, jin, siapapun yang telah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bila dikumpulkan tidak sebanding dengan setitik debu pujiannya Allah kepada Nabi dalam Al-Quran. Tak ada apa-apanya. Makanya beliau mengatakan, ya Allah, berkatnya manusia yang paling dekat dengan engkau, sebaik-baik Nabi yang Al-Quran engkau sendiri dalam firmanmu memuji manusia ini. Sayyid walad Adam, beliau adalah pemimpin seluruh anak keturunan Nabi Adam. Dan Nabi yang berkata, Nabi yang mengatakan hal itu tabajjuhan, karena sebab memang satu karunia yang Allah Ta'ala perintahkan untuk sampaikan kepada umat, agar umat tahu siapa beliau. Ya, Nabi pernah bersabda, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhra. Saya adalah pemimpin seluruh anak keturunan Nabi Adam wala fakhra, dan tidak ada kebanggaan yang lebih besar melebihi kebanggaan hal ini. Satu karunia yang besar buat Rasulullah dan kebanggaan buat kita umatnya. Li jawazas sab' fil Isra wa kam min hijab. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang telah melewati 7 lapis langit dan melewati sekian puluh ribu hijab sehingga beliau berjumpa dengan Tuhannya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Di sini beliau panjang kalau mau disebutkan, sampai beliau menyebutkan di sini, ya Rasulullah, tolong saya, ya Allah, Nabi Muhammad ini simpenan kami, modal kami untuk di dunia dan di akhirat. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ludna bi'izzatik, ya Rasulullah, liputi kami dengan kemuliaan yang Allah berikan kepadamu di sisinya. Engkau ini diberikan kemuliaan di sisi Allah, liputi kami dengan kemuliaan tadi. Itu permintaan Habib Ali dan doa. Wasywa'ilallah, dan mintakan pertolongan kepada Allah untuk kami. Ya man da'watuh tustajab, hei manusia yang doanya diijabahi oleh Allah. Irham iyalak, kami ini adalah keluargamu ya Rasulullah, kasihani kami semuanya. Wa naslak, kami ini adalah orang yang menjadi bagian daripada dirimu ya Rasulullah. Innak akrab janab, dan engkau adalah orang yang sangat santun kepada keluarganya, santun kepada umatnya, penuh kasih sayang kepada kami. Wa in asayna wa khalafna tariqas shawab, ya Rasulullah, kalau kami sudah berbuat dosa, sudah berjalan di jalan yang keliru, dan kami sudah tidak berjalan di jalan yang benar, kami sudah sering maksiat, tubna ilallah, ya Rasulullah, kami bertobat kepada Allah. Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Wahai Rasulullah, seandainya umatmu ia telah berbuat aniaya kepada dirinya sendiri, kemudian mereka ja'uka, datang kepadamu, wastaghfarullah, mereka bertobat beristighfar kepada Allah, wastaghfara lahumur rasulu, dan mereka dan engkau memintakan ampun kepada Allah untuk mereka, lawajadullaha tawwabar rahimah, maka umatmu akan mendapati Allah, zat yang membuka selalu pintu tobatnya untuk umatmu, untuk mereka, dan Allah rahimah, penyayang kepada mereka. Makanya Habib Ali ini mengatakan, datang kepada Rasulullah, menyatakan mau tobat agar supaya Rasulullah juga mintakan ampun untuk kita. Dan Rasulullah sudah mengatakan, wa wafati khairul lakum, meninggalnya saya itu bawa kebaikan untuk kalian. Tu'radu alayya a'malukum, amal kalian itu dilaporkan, disodorkan, dihadapkan kepada saya. Fama ra'aitu min khairin hamidullah, kalau amal itu baik saya lihat, saya bersyukur, saya memuji kepada Allah. Wa ma ra'aitu min syarrin istaghfartullah lakum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau amal tadi jelek, saya Nabi Muhammad memintakan ampun, saya beristighfar kepada Allah atas dosa-dosa kalian. Maka betul nih Habib Ali, beliau mengatakan, ya Rasulullah,
kalau kami sudah berbuat dosa, sudah melanggar apa yang Allah Ta'ala larang, dan kami sudah keluar dari jalan yang benar, tubna ilallah, kami bertobat ya Rasulullah kepada Allah. Kami bertobat kepada Allah, yang mana Allah Ta'ala akan menerima tobat siapapun dari hambanya yang bersungguh-sungguh bertobat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita orang yang beruntung dunia akhirat. Dan kita sudah sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bertobat, sebut nama Nabi. Kalau kita punya hajat, sebut nama Nabi. Kalau kita punya apapun keperluan, sebut nama Nabi. Karena kalau kita doa, bisa doa kita diterima atau ditolak oleh Allah. Tapi kalau kita sebut nama Nabi, kita bersalawat, Allah tidak akan menolak. Sayyidina Abi Darda, beliau mengatakan, kalau engkau itu punya hajat, idza sa'altumullaha hajatan, kalau engkau itu punya hajat kepada Allah, fabda'u bis salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca itu salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innallaha akramu an tus'ala hajatain wa yaqdi ihdahuma wa yaruddal ukhra. Karena Allah Ta'ala itu sangat agung. Kok Allah Ta'ala itu menerima yang satu hajatnya, tapi hajat yang satu enggak diterima. Ketika bersalawat kepada Nabi itu diterima, kemudian kita mengiringi dengan doa kita, mana mungkin doa kita akan ditolak oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang selalu dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulnya. Diperbaiki keadaan kita, diperbaiki zahir kita, diperbaiki batin kita, diperbaiki anggota tubuh kita. Jadikan kita orang yang dalam keadaan apapun selalu dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulnya, semakin mengikuti jalan yang ditunjukkan, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan betul sebagaimana yang dipanjatkan oleh Habib Ali, semoga semua doa beliau diijabahi oleh Allah. Doa beliau diijabahi Allah, itu tanda doa kita juga ikut diijabahi oleh Allah Ta'ala. Dan semoga Allah Ta'ala perbaiki keadaan umat Nabi Muhammad. Allah Ta'ala mudahkan semua urusan umat Nabi Muhammad. Allah Ta'ala ampuni dosa umat Nabi Muhammad. Allah tutup aib-aib umat Nabi Muhammad. Allah berikan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi umat Nabi Muhammad. Allah sembuhkan sakit yang diderita umat Nabi Muhammad. Dan semoga kita dijadikan sebaik-baik umat Nabi Muhammad. Amin, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin wal afun. Al-Fatihah. Bismil Mubarak Muhammad Anis bin Abdul Qadir bin Hasan bin Muhammad Anis Al-Habsi. Wa bismil Mubarak aidan Muhammad bin Yusuf bin Abu Bakar Adni Al-Kaf. Wa bismil Mubarak Muhammad Amin bin Adri bin Tara Putra. Allahumma ij'alhum min auladis salamah wa min tawil a'mar waj'al qudumuh qudum mubarak li ahlihi wa walidih waj'alhum baran bi walidih wa muti'an li rabbih wa qurratu a'yunin li aslafihi salihin wa ala man wa talibaha wa ila hadratin nabi. Fatiha.